Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua Basnasda Kabupaten Ciamis. Selamat pagi. Mohon memberikan keterangan kepada Lipsus terkait capaian hasil kinerja Basnasda Kabupaten Ciamis di tahun 2023, catatan prestasi dan catatan penting lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal 2023 kita jadikan ini tahapan kedua dalam program Basnas Kabupaten Ciamis, bagaimana kita memaksimalkan. Yang pertama, memaksimalkan zakat ASN yang pada tahun 2022 mencapai kisaran 20%, dan alhamdulillah di 2023 sudah mencapai 40%, jadi nilainya di kisaran 400 juta per bulan. Yang kedua, kita memaksimalkan infak desa, karena infak desa ini adalah merupakan satu strategi di mana Basnas Kabupaten Ciamis bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat Kabupaten Ciamis tersebar ini di 265 desa dan kelurahan. Jadi bagaimana Basnas mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada di desa-desa, terutama menuntaskan dalam mengatasi kemiskinan yang ekstrim. Dan insya Allah pada 2023 ini kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ciamis 90% sudah bisa kita atasi. Melalui infak desa ini, alhamdulillah, dari 17 miliar yang kita peroleh penghimpunannya pada tahun 2022, di tahun 2023 kita menyentuh di angka 21 miliar. Dan ini merupakan satu sistem yang kita bangun dalam memfungsikan fungsi-fungsi yang tertuang dalam hadis Rasulullah. Bagaimana di saat kita membangun sesuatu yang bermanfaat, maka 4 unsur kita gerakkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah memaksimalkan fungsi para ulama untuk memberikan tausiah agar masyarakat memahami betapa pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah itu termasuk amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memaksimalkan regulasi dari pemerintah, yaitu kalau dalam hadis ini disebutkan itu adlil umaro. Kita memaksimalkan peraturan bupati yang sudah dituangkan sejak tahun 2022, dan ini merupakan satu langkah berani dari Bapak Bupati, Bapak Dr. Herdiat Sunaria, untuk menandatangani peraturan bupati yang terakhir nomor 9 tahun 2023
Itu sebagai penyempurnaan dari regulasi beliau tahun 2021, Perbu nomor 46 tahun 2021. Melalui Perbu ini, ulama dan umaro, ulama berfungsi pemahaman terhadap masyarakat, sementara Pak Bupati dengan regulasinya, dan Basnas di situ bagaimana mengelola peraturan pemerintah ini dikolaborasikan dengan manfaat pemahaman masyarakat tentang baiknya infak, sodako, zakat, dan alhamdulillah di saat dikelola dengan profesional, alhamdulillah, walaupun Basnas Ciamis yang sehari-hari di kantor itu hanya 17 orang, tapi kita mampu melakukan langkah-langkah profesional, dan kita dibantu oleh petugas-petugas yang diangkat oleh kita, yaitu para UPZ yang ada di tingkat dinas, instansi yang ada di Kabupaten Ciamis, di tingkat kecamatan 27 kecamatan, kemudian di tingkat desa 265 desa. Itu kita gerakan semuanya untuk pengelolaan zakat, infak, dan sodako. Hasil daripada kolaborasi, yashuddu ba'duhum ba'dhum, kata hadis, saling menunjang sesuai dengan tupoksi ini. Alhamdulillah, dengan semuanya kita berniat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita bekerja untuk Allah, kita melaksanakan konsep ilahi untuk memakmurkan dan memberi keberkahan untuk Kabupaten Ciamis bisa kita capai, walaupun ini masih banyak yang harus kita tata ulang. Dengan pola seperti ini, kita alhamdulillah sekarang memiliki UPZ sejumlah 943 UPZ se-Kabupaten Ciamis. Kemudian masing-masing desa bergerak menghimpun infak sodako, sebab dalam infak sodako itu semuanya walaupun disetorkan kepada Basnas, maka oleh Basnas dikembalikan kepada desa itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan di desa masing-masing. Malah kita tambah dengan infak ASN yang kita bantukan 20% ke masing-masing desa dari jumlah setoran infak di Kabupaten Ciamis. Infak dari desanya masing-masing. Hal ini adalah merupakan satu transparansi kita bahwa apa yang disampaikan dari zakat dan infak itu semuanya terbuka, transparan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik regulasi syar'i maupun regulasi dari pemerintah. Hal ini kita buktikan bahwa dari tahun 2022 kita sudah diaudit oleh akuntan publik dan kita mendapatkan WTP. Kemudian tahun 2022 juga sudah kita diperiksa WTP, malah tahun 2023 di samping WTP kita juga diaudit oleh Inspektur Jenderal dari Departemen Agama, dan alhamdulillah kita mendapat nilai akreditasi A, dan ini adalah merupakan satu capaian
bahwa apa yang kita lakukan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan melalui infak desa juga zakat para ASN, alhamdulillah di tahun 2022 Ciamis menjadi juara umum di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemudian di tahun 2023 Ciamis yang pertama, Ciamis tertinggi dalam pengumpulan donasi untuk Palestina se-Indonesia, senasional tertinggi. Walaupun Ciamis hanya terdiri dari 27 kecamatan yang jumlah penduduknya hanya 1,4 juta dan yang dewasanya itu hanya 800.000. Tapi kita mampu mengumpulkan donasi untuk ke Palestina di situasi ekonomi yang cukup berat, tapi kita masih bisa menghimpun donasi sebesar 2,4 miliar. Hal ini adalah karena bagi penduduk Ciamis, masalah infak bukan masalah yang aneh, tapi setiap bulan tidak kurang dari 600-700 juta infak dari desa masuk ke Basnas dan dikembalikan lagi ke desa-desa untuk menyelesaikan masalah-masalah di desa. Karena dalam infak desa itu, di situ ada kepedulian, di situ ada gotong royong. Satu contoh konkret, misalnya kita menghimpun hanya 1.000 rupiah dari infak Ramadan. Dari uang 1.000 kita mampu membangun rumah sampai 93 rumah, dan ditambah dengan mobiler untuk tahun 2023 saja itu 142 rumah bisa kita bangun. Dan ini merupakan sesuatu capaian yang menurut hemat kami ini cukup memadai. Dan alhamdulillah hal ini sudah mendapat pengakuan dari tingkat Jawa Barat maupun dari tingkat pusat. Dari tingkat Jawa Barat kemarin telah hadir dalam kapasitas peningkatan kualitas kinerja UPJ di tingkat desa dan kecamatan. Kemudian dari pusat juga langsung memberikan penghargaan kepada Basnas Ciamis dan kepada Pak Bupati, terutama penghargaan nasional bahwa Ciamis adalah yang tertinggi kepedulian untuk Palestina. Dan insya Allah untuk masyarakat Ciamis, satu contoh konkret di tahun 2023 itu kita mampu memberikan santunan anak yatim saja tidak kurang dari 5.000 anak yatim bisa kita santuni. Kemudian masalah-masalah lain yang bisa kita selesaikan adalah saat-saat para fakir miskin menjerit sakit, tidak punya ongkos untuk berobat. Alhamdulillah ini mungkin hitungannya ini sudah yang paling penting. Alhamdulillah tidak ada orang sakit di Ciamis yang sampai meninggal karena tidak punya ongkos berobat ke rumah sakit. Dan berapa juga banyak para fakir miskin yang tidak bisa pulang dari rumah sakit dan kita bisa tanggulangi, termasuk juga untuk syiar keagamaan para ulama kita untuk bangunan-bangunan yang sifatnya bangunan keagamaan kita juga bisa bantu, sehingga alhamdulillah Basnas Kabupaten Ciamis dan tidak yang paling sangat menentukan keberhasilan ini di samping kita kerja keras dan ikhlas juga tidak terlepas dari sosok seorang Bupati Ciamis
Bapak Dr. Herdiat yang senantiasa sangat menyayangi terhadap fakir miskin. Sebab dengan adanya gerakan ini, hak-hak fakir miskin itu bisa terpenuhi. Dan inilah barangkali yang bisa kita bangun di Ciamis, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, sebab kita juga sekarang contoh pengembangan dari infak desa itu, kita sedang merangkak sekarang bagaimana desa itu mulai mengembangkan ekonomi di pedesaan. Dan hal ini sesuai dengan sistem yang kita bangun, bahwa desa-desa yang sudah infaknya di atas 10 juta, maka desa itu sudah mulai mengembangkan ekonomi di lingkungan masyarakat, dan kita dorong untuk menjadi kampung zakat. Dan alhamdulillah pada tahun ini yang di atas 10 juta itu sudah sekitar 34 desa, itu sudah kisaran 15 sampai ada yang sampai 40 juta per bulan, dan mereka sudah mulai mengembangkan ekonomi tengah masyarakat. Contoh yang paling dekat di sini, Desa Panyingkiran, itu tiap bulan tidak kurang dari 15 sampai 16 juta, dan mulai bisa memberikan modal untuk pedagang-pedagang kecil yang ada di desa itu. Kemudian kegiatan ekonomi di kelompok-kelompok di masyarakat mulai berkembang, dan malah ada kebiasaan-kebiasaan UPJ desa itu menjenguk orang sakit sambil membawa untuk al-qadarnya untuk membantu orang sakit, yang kebetulan yang sakit itu adalah orang-orang yang miskin. Kalau di Mapara itu sudah merangkak dalam pengembangan UMKM, di mana di sana mengandalkan dari basis pertanian, pengolahan singkong yang dibuat keripik dan macam-macam makanan yang dikemas, dan ini pemasarannya sudah sampai ke Bali dan keluar pulau. Dan sekarang sedang merencanakan membangun kantor UPJ di desa, sekaligus itu jadi pusat ekonomi di desa itu, sekaligus juga sekarang sedang merencanakan untuk membangun istana yatim. Dan ini adalah merupakan sumbangsih, artinya dari kolaborasi kita semua sesuai dengan tupoksi masing-masing, mengikuti terhadap konsep ilahi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yaqumu dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama. Ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya, disampaikan kepada para ulama, kepada pemerintah dalam hal ini, sehingga pemerintah bismillah membuat regulasi yang berpihak untuk keibadahan. Kemudian agnia bergerak juga untuk mampu dan mau peduli melalui infak desa atau zakatnya. Dan di saat tiga ini sudah kerjasama kolaborasi sesuai dengan hadis Rasulullah, al-mu'minu bil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, satu tubuh selalu saling menopang, saling membantu, saling mendukung. Alhamdulillah hasilnya ini luar biasa. Fakir miskin haknya mulai bisa diterima, dan disitulah doanya fakir miskin menghadap ke langit, dan di situ keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, sehingga alhamdulillah dapat dirasakan hari ini hasil daripada kolaborasi ini, hasil dari keibadahan ini menjadi sesuatu
yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dan kita kuat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa ini melalui konsep ilahi yang akan kita capai. Aman regulasinya, aman syar'inya, aman NKRI-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.